Sepele ini pemilu ini. Pertama karena anggarannya 4 kali lipat. Kedua, harapan untuk memilih pemimpin baru tidak terjadi, ya. Kemudian apa jadinya kalau nanti di parlemen terjadi mayoritasnya bukan dari partai koalisi-koalisi yang mengusung presiden tahun 2024, ya, kemudian terpilih, maka akan terjadi bentrokan antara DPR yang mayoritas bukan dari partai pemenang, the ruling party, ya, akan tiap hari ribut gontok-gontokan, ya, mengoposisi. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel Anda ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang pemilihan umum tahun 2024. KPU-nya sudah terbentuk, anggarannya 4 kali lipat dari anggaran pemilu-pemilu yang lalu, ya. Tapi kemudian saya ingin mempertanyakan untuk apa sebenarnya diadakan pemilihan umum ketika kita tidak bisa memilih presiden yang sesuai dengan aspirasi rakyat pada pemilihan umum tahun 2024. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa saya mempertanyakan begitu? Baik, saya ingin uraikan seperti ini. Pertama, pemilihan umum tahun 2024 itu akan dilaksanakan dengan sejumlah partai yang sudah terdaftar. Kira-kira lebih daripada 78 partai baru yang akan ikut serta di dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang dan dilaksanakan secara serentak. Di situ termasuk pemilihan anggota DPD, ya, pemilihan anggota DPRD tingkat 1, pemilihan anggota DPRD tingkat 2, dan sekaligus pilkada beberapa gubernur yang pada waktu itu sudah waktunya harus dilaksanakan. Jadi saya kira sudah pertama akan terbayangkan berapa banyak itu surat suara yang harus dibuka, yang harus ditelaah, yang harus dipilih oleh pemilu. Ya kalau kita orang kota sih tidak ada masalah, ya. Tapi kemudian orang-orang yang ya ada di daerah-daerah tentu saja ini mempunyai masalah tertentu, bisa-bisa grogi, ya, untuk membuka surat suara saja belum tentu bisa itu dengan lipatan 78 partai suara yang kalau masing-masing satu partai itu mengusulkan 50 sampai 100 orang, itu kan banyak sekali, ya. Nah, itu para peserta pemilu itu, ya, partai-partai yang 78 partai itu, mereka sibuk membuat strategi bagaimana bisa memenangkan pemilihan umum di daerah-daerah dan menyeluruh. Dan yang kedua, sibuk menyusun calon-calon anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Itu yang mereka lakukan. Tapi mereka yang 78 itu tidak mempunyai hak untuk mengusulkan atau mengusung presiden dan wakil presiden. Nah, inilah yang absurd, yang aneh, ya. Aspirasi 5 tahunan itu tidak bisa diwujudkan karena sistem undang-undang yang absurd itu. Ya, produk daripada presidensial threshold itu, maka partai-partai yang baru ikut serta atau peserta pemilu tahun 2024 itu tidak bisa mengusung capres dan wakil presidennya akibat dari presidensial threshold itu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena pemilu dilaksanakan secara serentak, sehingga belum tahu berapa persen mereka mendapatkan kursi di DPR. Yang itulah kemudian menjadi hitung-hitungan untuk bisa mengusung presiden dan wakil presiden karena presidensial threshold 20% itu. Ya, jadi jelas. Nah, kemudian siapa yang bisa mengusung presiden dan wakil presiden? Adalah partai-partai peserta pemilu tahun 2019. Jadi sudah expire. Ketika kita ingin memperbaharui
pemimpin-pemimpin yang punya misi visi jauh ke depan, program-program yang sesuai dengan harapan rakyat, ya. Muka-muka baru itu tidak bisa kita lakukan pada pemilu tahun 2024. Karena calon-calon presiden itu diusung oleh partai-partai peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki kuota 20% itu. Atau gabungan partai-partai hingga mendapatkan kuota 20%. Jadi pada satu sisi ya, partai-partai politik peserta pemilu tahun 2024 itu hanya mengusung calon-calon untuk anggota legislatif tingkat pusat, tingkat 1 dan tingkat 2. Sementara partai-partai hasil pemilu tahun 2019 mereka sibuk mengusung, mengelus-elus calon-calon presiden dan wakil presidennya. Ini yang kemudian menjadi bahan tertawaan dan bahan cemoohan bagi mereka yang mempunyai logika berpikir dan tahu apa itu hakikat pemilihan umum. Apa yang terjadi sekarang? Partai-partai yang berkoalisi bersama Jokowi saat ini itu sudah mulai dia itu hitung-menghitung, mencari partner baru, membentuk koalisi baru. Artinya adalah konsekuensinya mereka itu sudah tidak mempunyai komitmen lagi dengan koalisinya Jokowi. Karena mereka sudah bersatu membentuk koalisi baru seperti Golkar, PAN, dan P3. Yang dulu itu adalah front terdepan di koalisi Jokowi. Nah, ini yang kemudian kita mencatat bahwa sebenarnya untuk apa koalisi-koalisian itu? Kalau itu untuk kepentingan rakyat, maka dia harus selesaikan sampai tahun 2024. Tapi kita mencatat bahwa itu ternyata bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan kekuasaan para politikus-politikus begundal itu. Ya, kini memanfaatkan momentum ini untuk keluar dari koalisi dan membentuk koalisi baru untuk mencalonkan presiden yang diinginkannya. Jadi kita bisa mencatat. Nah, karena itu kemudian menjadi aneh. Pada satu sisi mereka berkumpul di kabinet. Di luar kabinet mereka itu saling gontok-gontokan, rebut-rebutan, saling pengaruh-mengaruhi, bahkan caci maki di antara mereka hanya untuk kepentingan calon presiden dan wakil presiden yang mereka ingin usung. Ini kan sesungguhnya absurditas yang terbentuk karena sistem kita yang buruk. Dan saya ingatkan, kalau terus-terusan kita tidak mau mengubah sistem ini, maka hal yang begini itu akan terus terjadi. Oleh karena itu saya mengajak pada kawan-kawan semua, siapa saja calon presiden dan wakil presiden yang tidak mengkampanyekan, yang tidak mempunyai program untuk adanya perubahan sistem, maka saya memberi warning, itu artinya bila nanti kelak berhasil akan terjadi seperti sekarang ini. Ya, saya mewanti-wanti. Oleh karena itu, kita berpikir yang cerdaslah, yang bernaslah. Siapa sebenarnya presiden dan wakil presiden yang mempunyai gagasan, yang mempunyai program kerja untuk mengubah, untuk melakukan reformasi sistem ini. Reformasi sistem politik ini supaya kita bisa melaksanakan pemerintah yang ajak, ya, kemudian melaksanakan sistem politik yang baik dan melaksanakan demokratisasi yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi ini bukan persoalan sepele ini pemilu ini. Pertama karena anggarannya 4 kali lipat. Kedua harapan untuk memilih pemimpin baru tidak terjadi, ya. Kemudian apa jadinya kalau nanti di parlemen terjadi mayoritasnya bukan dari partai koalisi-koalisi yang mengusung presiden tahun 2024, ya, kemudian terpilih, maka akan terjadi bentrokan antara DPR yang mayoritas bukan dari partai pemenang, the ruling party, ya, akan tiap hari ribut, gontok-gontokan, ya, mengoposisi program-program pemerintah. Ya, mending kalau ini untuk demi rakyat, tapi kalau kemudian nanti menjadi agenda politik lagi, agenda kekuasaan lagi, maka presiden akan di-impeach. Maka bukan mustahil presiden akan dibawa ke proses impeachment karena akan dipolitisasi oleh mereka yang tidak setuju dengan program presiden, dengan sikap politik presiden yang terpilih nanti.
Nah, itu jauh seperti itu saya sudah melihat, berpikir, saya sudah melihat apa yang akan terjadi bila sistemnya seperti ini, ya. Presiden dipilih dari partai-partai hasil pemilu 2019 yang notabene adalah expired people, expired candidate, ya. Sedangkan tahun pemilu 2024 dengan jumlah partai yang berkali lipat ganda, tapi tidak bisa mengusung presiden. Nah, ini yang absurd, ini yang aneh, ini yang tidak akan terjadi di negara manapun yang menerapkan politik akal sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.